Hai 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 hai, assalamualaikum semua, salam sejahtera kembali. Hari ini kita lihat tanaman pandan ya. Tanaman pandan kita. Tanaman pandan juga dikenal luas loh di seluruh Indonesia. Manfaat dan kegunaannya hampir semua tahu, khususnya ibu-ibu rumah tangga ya. Tapi kali ini kenapa? Kenapa kita terinspirasi dari segala macam jenis pandan atau tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan aroma harum seperti mawar, bunga kantil, dan sebagainya yang banyak digunakan untuk upacara-upacara tradisional di masyarakat Bali dan juga Jawa serta banyak lagi suku-suku kita di Indonesia. Itu melambangkan upacara-upacara yang bersifat keagamaan, yang bersifatnya seperti mistis, juga ada aura-aura begitu yang menghasilkan aroma-aroma yang begitu enak bila kita tercium, seperti kita memakai minyak-minyak wangi yang dapat mengharumkan badan kita ya. Seperti kita tahu semua, apa tujuan kita memakai harum-haruman bagi tubuh? Agar aroma yang kita rasakan dampaknya bersifat positif bagi orang-orang di sekitar kita. Akan sama halnya dengan tanaman-tanaman yang kita tanam di sekitar tempat kita tinggal. Apa contohnya? Salah satunya adalah ini pohon pandan. Pohon pandan yang kita tanam di sekitar tempat tinggal kita akan menghasilkan aroma yang positif, harum, menebarkan aroma positif bagi kita. Jangan lupa ya. Di sini saya hanya mengingatkan karena saya coba mengingatkan para pemirsa sekalian bahwa tumbuhan ini dapat menghasilkan aroma-aroma positif bagi tempat tinggal kita dengan cara yang sangat-sangat alami. Oke. Ini sengaja kita bentuk agar ada nilai-nilai nilai-nilai eskotiknya ya, dengan akar-akar begini. Apa tujuannya? Sekali lagi kita hanya mengingatkan, channel kita hanya mengingatkan bahwa menanam jenis tumbuh-tumbuhan yang mengeluarkan aroma yang akan menjadikan tempat tinggal kita beraroma yang cukup baik, artinya menebarkan keharuman seperti bunga kantil, bunga mawar dan lain sebagainya. Jadi aura tempat tinggal kita akan lebih bersifat positif atau menebarkan keharuman di sekitar rumah kita. Para pemirsa sekalian, pernahkah Anda berpikir selintas ya, karena kita juga ini berbagi namanya atau mengingatkan, setiap kita berada di lingkungan atau kita pun sendiri yang memakai harum-haruman di dalam tubuh kita dengan tujuan tertentu agar orang-orang yang di sekitar kita dapat merasakan aura tubuh kita yang berbau wangi, sehingga kita dapat percaya diri. Begitupun dengan tempat tinggal kita, bila ada aroma-aroma harum dari tumbuhan yang sangat alami, saya bilang sekali lagi yang sangat alami, dirasakan lain itu ya, bersifat alami dengan buatan itu lain. Ini akan menimbulkan aura yang cukup baik bagi tempat tinggal yang kita tinggali. Salah satu contohnya adalah bunga mawar, daun pandan, bunga kantil dan lain sebagainya. Ini sudah sejak lama
digunakan oleh nenek moyang kita untuk berbagai macam upacara adat tradisional, khususnya di Pulau Jawa, Bali, dan lain sebagainya. Nah, pernahkah kita berpikir karena rutinitas kita, kesibukan kita, kita belum dapat mengumpulkan data ataupun bahwa apapun yang kita cium melalui panca indera kita, salah satunya adalah hidung, itu dapat menenangkan pikiran kita yang datangnya dari secara penciuman kita. Oke, semua orang tahu, bahkan kita ini hanya mengingatkan karena kita tidak membutuhkan orang pada sudah tahu kok kita gitu. Dalam channel saya ini hanya mengingatkan bahwa sesuatu yang berbau harum dapat menetralisir kita atau dapat membuat pikiran jadi tenang atau saraf-saraf kita menjadi rileks kembali. Itu gunanya kita menanam tumbuh-tumbuhan yang dapat mengeluarkan aroma yang bagus, wangi. Apabila kita mengalami kejenuhan ataupun banyak rutinitas ataupun bentuknya, namanya kita sebagai manusia, kita tidak perlu membeli atau memakai yang bersifat kimia atau obat-obatan lain. Kita cukup sering menggunakan tanaman-tanaman yang berada di sekitar kita, karena mungkin saya hanya mengingatkan dapat bermanfaat khususnya bagi saraf penciuman tubuh kita yang berhubungan dengan pikiran dan dapat menenangkan segala bentuk khususnya pikiran ya, karena dalam hal ini saraf penciuman dapat langsung berhubungan dengan otak mungkin ya. Nah, dalam hal ini juga dari resume yang saya kumpulkan dapat mengatasi dan mengurangi penyakit saraf. Penyakit saraf antara lain bisa kita hipotesa sendiri, salah satunya atau stroke atau segala macam. Nah, di sini dapat mengurangi bentuk penyakit atau menetralisir segala macam bentuk hal-hal yang bersifat demikian. Oke. Dari resume yang dapat saya ingatkan, karena di sini channel saya hanya mengingatkan karena sumber-sumber yang lebih detail akan lebih tampak dan lebih banyak. Saya mohon maaf atas pengingat saya ini, karena para suhu mungkin lebih tahu ya. Saya ingatkan kembali, gejala penyakit saraf itu banyak, seperti susah berbicara atau cedal, sakit kepala, apapun itu bentuknya. Salah satunya kita mengatasinya dengan cara alami, dengan tidak memakai obat-obatan secara langsung, ialah tanaman-tanaman seperti daun pandan dan lain sebagainya. Dan manfaat yang lebih banyak, kita harus bersyukur karena tanaman-tanaman di sekitar kita itu tanpa kita sadari, jika kita lihat dan hipotesa kembali dari para suhu yang lebih berpengalaman, itu dapat meredakan sendi, mengobati penyakit jantung, mengobati luka bakar, mengontrol kadar gula, mencegah penyakit hati dan lain sebagainya. Tetapi segala macam bentuk yang halnya berlebihan akan menyebabkan efek samping lain yang dapat merugikan bagi tubuh kita. Salah satunya diare mungkin ya.
cara-cara pemanfaatnya lebih lanjut kita simak nanti, karena itu berhubungan dengan hal-hal yang bersifat medis. Seperti kita ketahui mungkin kalau untuk obat-obatan itu mungkin caranya dilakukan perebusan dengan peraturan-aturan tertentu dari setiap daunnya. Hari ini kita cukupkan sampai di sini dengan resume bahwa tanaman-tanaman tumbuh yang ada di sekitar kita yang kita tanam jelas akan memberikan dampak yang positif bagi yang menunggu rumah tersebut. Apa tujuan kita menanam? Jelas ada. Yang kita tanam mungkin dapat berfaedah bagi kita yang memiliki rumah atau yang berdiam di rumah tersebut. Salah satunya adalah daun pandan yang menghasilkan bau-bau harum, daun pandan dan lain sebagainya sudah saya terangkan tadi. Para pemirsa, itu saja hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya mohon maaf juga para suhu yang lebih tahu. Ini saya hanya mengingatkan dan sekedar berbagi. Jadi jika kita mengalami suntuk atau pemikiran kita agak karena kegiatan rutinitas dan berbagai macam kegiatan namanya manusia, akan lebih baik kita langsung kepada alam, seperti contohnya seperti manfaat daun pandan dan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan aroma-aroma yang harum yang diserap oleh saraf-saraf kita, indera kita, kemudian mereka akan terhirup dan menghasilkan saraf penghantar ke otak kita agar kita lebih tenang dan apapun yang ada masalah dalam pikiran kita akan lebih rileks lagi ya. Itu saja para pemirsa sekalian. Saya aturkan terima kasih, mohon subscribe-nya dan pendapat lain saya tunggu di channel saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kembali.